Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Itu masalahnya. Gubernur Jawa Barat bikin gebrakan lagi. Jadi Kang Deddy Mulyadi menghapus tunggakan pajak kendaraan untuk warga Jawa Barat. Tepuk tangan, tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Jawa Barat yang terbaik dan the best ini. Jadi sebagai wujud permintaan maaf, Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jawa Barat, maka Kang Deddy akan menghapus tunggakan pajak kendaraan warga Jawa Barat untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan syarat setelah Lebaran harus dibayar ya pajaknya, oke? Dengan pajak yang baru, yang kemarin sudah dihapus tuh, nggak usah bayar yang kemarin. Jadi mulai baru di tahun 2025 ini, nah gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi memberikan tenggang waktu mulai tanggal 11 April hingga 6 Juni untuk masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Wih, keren kan? Kurang keren apalagi, kurang baik apalagi Gubernur Jawa Barat ini, ha? Ya, mudah-mudahan program ini bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain, ya kan? Bisa meringankan beban masyarakat. Keren kan, jadi top, mantap. Bisa jadi presiden nanti ya. Deddy Mulyadi kerjanya satset wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin di Nyalindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung sat-sat wat-wat gitu. Langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan. Saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah, ternyata pas saya lihat kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Deddy, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam.
saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya. Saya jadi, nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak habis pikir saya gak habis pikir teman-teman, sahabat. Pak Deddy Mulyadi terjun langsung di warung sate, bolehlah disebut rumah makan sate gitu. Sate, Pak. Dia nanya apa? Sate yang begitu murah, orang lain jual sate itu 1.500, dia jual cuma 2.000. Sate kambing. Jual es degan, kelapanya doang itu 10.000. Kalau pakai gelas 5.000, padahal di tempat lain jual kelapanya saja itu 15.000. Kalau pakai gelas 10.000. Pak Deddy ngotot, saranin, naikkan. Kenapa nggak mau mahal? Kenapa enggak, Pak? Si pemilik warung dia bertahan enggak. Sate 2.000 itu sudah mahal, Pak. Saya sudah dapat untung, Pak. Kelapa juga begitu. Kenapa nggak dijual 15.000, kata Pak Deddy sama si penjual? Enggak, Pak. Kelapa utuh 10.000, Pak. Sudah, kalau gelas 5.000, Pak. Saya sudah untung, alhamdulillah. Ditanya lagi, ya sudah. Kan kalau dapat untung banyak, berarti kan lebih cepat dapat uangnya. Enggak, Pak, enggak berani, Pak, katanya penjual satenya. Allah, kenapa nggak berani? Ini orang-orang nggak punya yang beli. Biarkan mereka bisa merasakan satenya, gulenya gitu. Ini yang beli bukan orang nggak punya, orang kaya-kaya, mobil-mobil semua datang. Padahal yang datang itu mobil-mobilan, ramai banget gitu. Enggak, Pak, nggak mau. Ya udah kalau gitu, oke, sudah dapat untung. Harga kelapa ngambilnya berapa? 5.000. Dijual 10.000. Masih ada untung. Modalnya apa? Gula, terus susu. Oke, dapat untung. Kemudian satu gelas masih dapat untung, Pak. Nggak berani. Pokoknya ini kita jual murah buat orang-orang miskin, katanya begitu si penjualnya. Pak Deddy masih ngotot. Enggak, dijual 10.000 satu gelas. Enggak mau, Pak, pokoknya 5.000. Kelapa utuh tetap 10.000. Di tempat-tempat lain 15.000. Di orang pedagang sate dan es degan ini tetap satu gelas 5.000, kelapa utuh 10.000. Kemudian ditanya sama Pak Deddy, berapa satu bulan penghasilan? Sudah bersih 1 minggu dapat berapa? Saya nggak menyangka kalau jawabannya sebegitu ringannya, sejujurnya. Si pedagang sate dan es kelapa muda ini menjawab 1 minggu dia bisa dapat masukan bersih 20 juta. Wow. Pak Deddy nggak bisa berkata apa-apa. Alhamdulillah, katanya gitu. Wow, berarti kalau 1 minggu 20 juta, kalau 1 bulan berarti 80 juta. Punya berapa karyawan? Yang sekarang sudah 12 karyawan, Pak. Berapa gaji karyawan? Gaji karyawan 2,5 juta, Pak. Sama rokok 1 pak, sama makan 3 kali sehari. Gede gajinya, katanya Pak Deddy gitu. Udah di kampung, ada apa? Sosialnya. Ya alhamdulillah, Pak. Masih setiap bulan ada 100 anak yatim piatu yang dinaungi oleh si warung sate ini. Pak Deddy juga nggak bisa ngomong-ngomong lagi. Percaya nggak katanya. Nih berkahnya. Dia lihat lagi kebersihan. Ya insya Allah, Pak, ini kebersihan selalu kita jaga. Pokoknya warung harus bersih, Pak. Dia dekat lagi sama istrinya. Bu, kalau ada orang beli ini diajak ngomong, diajak senyum. Istrinya cuma senyum-senyum aja si istri penjual sate ini. Kemudian deket lagi, lihat orang makan, mangga, atau nih makan. Dia pegang sendok. Ini sendoknya, katanya dia. Sendoknya, ntar dulu aku ada sendok. Sendoknya harus diganti. Sendoknya kayak ini kayaknya. Sendok si pembeli itu kan raja, yang lainnya harus yang terbaik. Masa 20 juta per minggu beli sendok 5 juta yang baik, sendoknya kayak ini bisa dilipat gini. Akhirnya si penjual, siap Pak, siap, kita akan beli sendok yang terbaik buat pelanggan. Harga murah, pelayanan prima, satenya enak,
perangkat-perangkat untuk melayaninya, sendoknya, piringnya, semuanya top nomor 1. Pak Dedi perhatiannya sampai segitunya ya sama pedagang sate ya. Satenya begitu rame, harganya murah, 1 tusuk cuma 2.000, disuruh naikin 3.000 nggak mau, 5.000 nggak mau, diajak untung banyak itu nggak mau. Tukang satenya mantap ya, tukang satenya ya, itu dia masih 100 anak yatim dia kelola di kampungnya dia. Karyawan 12 gaji, 2,5 juta plus rokok 1 bungkus setiap hari dan makan 3 kali. Dedi Mulyadi dan pedagang sate es kelapa muda, keren dua-duanya. Selamat berjuang untuk Gubernur Jawa Barat dan penjual sate yang murah berkah menyantuni anak yatim. 100 anak yatim piatu setiap bulan. Pak Dedi kalah berarti. Salam hormat dari Malang, Jawa Timur.